sini ada. Tidak tahu apa-apa tapi bicara macam tahu-tahu di sini ada. Dia dari klasis. Semuanya. Lihat berapa kali? 2 Jalan berapa kali? 2 Bicara berapa kali? 1. Anak muda. Mulut orang Kristen, mulut anak-anak muda Kristen jangan dibiasakan untuk bicara tentang orang lain. Amin. Amin. Di sini ada yang biasa gosip. Banyak. Banyak atau sedikit? Banyak. Laki atau perempuan? Perempuan. Anak muda. Orang yang biasa gosip, dia biasa mulai dengan 2 pengantar yang manis sekali. Yang biasa gosip itu dia datang, dia biasa bilang begini. Bukan kita mau ngomong orang. Ya. Stand up anjir. Bukan kita mau ngomong orang. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu pengantar pertama itu. Bukan kita mau. Atau yang kedua yang biasa gosip itu selalu bilang begini. Sudah nggak belum? Itu bahaya. Nah, anak muda, dengar baik-baik. Karena mulut harus itu mengeluarkan kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan karena Betul. dia harus menjadi keteladanan. Maka 1, 2 mulut orang Kristen tidak boleh tipu. 1, 2, 3, tidak boleh tipu. Tidak boleh Tipu. Di sini anak muda yang biasa tipu ada. Dia ada di sini. Coba tunjuk. Buaya. Anak muda. Tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Ulang, anak muda. Tipu boleh? Tidak. Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak. Boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Dengar, satu tipu menghasilkan tipu baru. Contoh. Ada bapak-bapak malas ke gereja, terus ketemu pendeta bilang, Pak, kenapa tidak mau datang gereja? Terus perasaan dengan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit Pak. Ini tipu ini. Kita ketemu istrinya, kita tanya, Ibu, bilang Bapak sakit. Tadi Ibu tidak tahu begini. Kita ketemu beliau, kita bilang, Papa, tapi Ibu bilang Bapak tidak sakit. Terus dia bilang begini, sebenarnya saya sakit, tapi belum kasih tahu Ibu. Satu tipu melahirkan tipu. Yang kedua, kita bilang Bapak dari segala penipu ialah iblis. Bapak dari segala penipu ialah. Jadi pada waktu kita tipu, ya kita punya Bapak punya nama. Di sini ada yang pun Bapak nama begitu. Pak Pendeta, kami di sini tidak biasa tipu. Kami di sini hanya biasa pakai 2 kata, yaitu sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak ikut ibadah pemuda? Sebenarnya saya ikut. Tapi, kalau sudah tapi. Kenapa tidak terima jadi pengurus pemuda? Sebenarnya saya terima. Tapi. Jadi kalau saudara ketemu orang yang tidak datang ikut acara ini padahal harus datang, terus kita bilang, kenapa tidak ikut acara tadi? Sebenarnya sudah. Saya sudah kau maksud itu. Oke. Anak-anak. Udah. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar bicara. Mana? Mana? Dia punya bapak kepala desa. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia punya bapak yang kasih kencing. Tapi kan dia punya bapak pejabat di kampung, dia punya bapak rasa ya bagaimana ada staf terus saya. Dia ajar dia punya anak, dia bilang begini, Adek, kalau Adek mau kencing, Adek kasih tahu bilang Adek mau menyanyi.
Bilang ada mau. Ah ini terus berhasil. Setiap kali anak lo kencing dia datang, bapak, yo, adik mau menyanyi. Dia punya bapak sengaja putar-putar keluar kasih kencing dia selesai. Satu saat papa mamanya berangkat ke Jakarta. Dia punya anak, dia punya om. Tengah malam ini anak mau kencing dia kasih bangun dia punya om, yo, ada mau menyanyi. Karena dia punya om tidak tahu dia punya om bilang jangan ini sudah tengah malam ini jangan. Tidak baik menyanyi malam-malam ini. Ini anak tidak bisa om, yo, adik mau menyanyi. Di pojok tidur nanti orang di sebelah mana tidur. Ini anak tidak bisa ini adik bilang yo, adik tidak bisa. Adik harus menyanyi. Semua keluar ini. Om juga kasih dia punya om bilang gini. Kalau begitu nah, adik menyanyi pelan-pelan di om punya telinga. Aduh. Keresahan tidak enak. Ini anak bangun dia kencing di dia punya om. Saya tanya dulu siapa yang salah? Bapaknya. Om atau bapak? Bapak. Bapak. Atau bapak? Bapak. Bapak atau om? Bapak. Kenapa bapak yang salah? Bapak. Karena bapak yang makanya kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, Kencing. katakan, Menyanyi. berani engkau rubah sedikit, kan kasihan itu om nanti. Makanya mulut orang Kristen itu harus bicara jujur, amin. Amin. Coba yang jujur angkat tangan. Tepuk tangan dulu bagi kejujuran. Yang sini bisa jujur. Amin. 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 Atau sebenarnya mau jujur. Oke. Anak muda. Kedua, mulut orang Kristen tidak boleh maki, tidak boleh. Maki. Di sini ada anak muda biasa maki. Dia ada di sini. Dia Kristen. Hancur. Yang biasa maki itu yang diam sudah berhenti sudah bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Orang yang biasa maki itu dia sebenarnya sakit itu. Kalau ada anak kecil maki, tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Karena dia tidak mengerti toh. Anak kecil itu yang tadi udah 1,5 tahun itu, kalau dia maki tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Anak kecil kalau dia mandi harus selesai mandi biar dia tidak pakai apa-apa. Papa mama punya tamu ada itu anak bisa keluar jalan ini. Karena dia tidak mengerti, betul atau tidak? Betul. Tapi coba dia punya papa. Coba pas papa mandi habis terus ibu-ibu ada latihan menyanyi. Terus papa keluar. Hai Besti. Karena itu mulut anak-anak muda Kristen tidak boleh apa? Maki. Tidak boleh